Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tidada 2, saya dari kelas 10 IPA 4 dan saya absen 7. Di sini saya akan menceritakan tentang cerita rakyat Nusantara yang bertema bawang putih dan bawang merah. Sebelumnya mohon maaf karena saya telah mengumpulkan tugas ini. Di sebuah desa hiduplah seorang janda yang memiliki dua anak perempuannya yang memiliki wajah menawan, yaitu bawang putih dan bawang merah. Ayah kandung dari bawang putih yang juga suami dari ibu bawang merah telah meninggal dunia. Jadi, bawang putih adalah saudara tiri dari bawang merah. Bawang merah dan bawang putih memiliki sifat dan karakter serta kepribadian yang berbeda. Bawang putih memiliki sifat yang rajin, baik hati, jujur, dan rendah hati. Sementara bawang merah memiliki sifat yang malas dan sombong serta iri hati. Kepribadian bawang merah yang malas juga diperburuk karena ibunya yang memanjakannya selalu memberikan bawang merah apapun yang selalu diinginkannya. Karena takut kain ibunya yang tidak bisa ditemukan, bawang putih terus mencari dan berjalan sepanjang sungai. Setiap kali ia melihat seseorang di tepi sungai, ia selalu bertanya tentang kain ibunya yang hanyut. Tapi semua orang tidak melihat di mana kain itu. Akhirnya, bawang putih sampai ke suatu tempat di mana sungai itu mengalir ke sebuah gua. Anehnya, ia melihat ada seorang perempuan yang sangat tua di dalam gua tersebut. Bawang putih pun bertanya kepada perempuan tua itu jika ia melihat kain milik ibunya. Tapi perempuan tua itu tidak tahu di mana kain itu. Tapi ia memberi syarat sebelum menyerahkannya ke bawang putih. Syaratnya ia harus bekerja membantu perempuan itu, karena sebelum ia terbiasa bekerja keras hingga ia bersedia membantu perempuan tua itu. Saat sore hari, bawang putih pun mengucapkan selamat tinggal kepada perempuan tua itu. Kemudian perempuan tua itu juga menyerahkan kain kepadanya. Karena kebaikan bawang putih, perempuan tua itu menawarkan hadiah labu. Ada dua labu, yang satu lebih besar dari yang lain. Bawang putih diminta untuk memilih labu yang diinginkannya. Karena bawang putih tidak serakah, ia memilih labu yang kecil. Sehingga setelah itu bawang putih kembali ke rumahnya. Ibu tiri dan bawang merah sangat marah karena bawang putih terlambat. Bawang putih kemudian menceritakan apa yang terjadi. Ibu tirinya masih marah karena bawang putih terlambat dan hanya membawa satu labu kecil. Jadi ibunya membanting labu itu ke tanah. Prak, dan labunya pun pecah. Tapi anehnya ternyata dalam labu itu ada perhiasan emas yang sangat indah dan berkilauan. Ibu tiri bawang merah dan bawang putih sangat terkejut. Mereka kemudian merasa akan menjadi sangat kaya raya jika memiliki perhiasan yang begitu banyak. Tetapi karena keserakahannya, mereka malah berteriak pada bawang putih membentaknya. Kenapa bawang putih tidak mengambil labu yang besar? Dalam pikiran bawang merah dan ibunya, jika labu besar diambil, mereka mendapatkan lebih banyak perhiasan. Untuk memenuhi keserakahan mereka, bawang merah mengikuti langkah-langkah yang diceritakan oleh bawang putih. Ia rela menghanyutkan kain ibunya, berjalan di sepanjang sungai, bertanya kepada orang-orang, dan akhirnya datang ke gua tempat perempuan tua itu tinggal. Namun tidak seperti bawang putih, bawang merah menolak membantu perempuan tua itu untuk bekerja, dan ia bahkan dengan arogan memerintahkan perempuan tua itu untuk memberinya labu yang besar. Perempuan tua itu memenuhi permintaan bawang merah, memberikan labu yang besar untuk bawang merah. Bawang merah dengan senang hati membawa labu besar itu yang diberikan kepada perempuan tua, sambil membayangkan berapa banyak perhiasan yang ia dapatkan. Sekembalinya ke rumah, ibunya pun menyambut bawang merah. Tidak lama setelah itu labunya dihancurkan ke tanah. Bukan isi perhiasan, berbagai ular berbisa yang menakutkan keluar dari dalam labu itu. Bawang merah dan ibu tirinya akhirnya menyadari apa yang mereka lakukan selama ini salah, dan ia meminta maaf kepada bawang putih untuk memaafkan mereka. Pesan moral yang didapatkan dari bawang putih dan bawang merah adalah jadilah anak yang rajin, maka orang lain akan menyukai anak tersebut. Selain itu, ingat, sifat yang serakah tidak akan membuat bahagia, justru akan membuat kesusahan di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.